Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Puput Purnomasari dengan NPM 073522111023. Video kali ini kita akan menyelesaikan project atau desain project saya terkait dengan sistem rancangan yang berkaitan dengan bisnis, yang dimana project yang saya angkat yaitu tentang les privat. Nah, di sini saya akan lanjut membuat beberapa halaman berikutnya untuk menyelesaikan project dan desain sistem rancangan saya. Untuk rangkaian atau susunan rangkaian dari sebuah project yang nantinya saya desain ini sudah saya buat di Word ya, bisa dilihat di sini sudah saya susun. Jadi ini mempermudah saya agar saya bisa membuat sebuah susunan dari halaman-halaman project atau desain project saya terkait dengan sistem rancangan saya agar dia berurutan. Nah, di sini kita kan sudah buat dua halaman ya, ada halaman pertama, kemudian ada halaman login. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Bisa saya lihat coba di sini halaman berikutnya adalah halaman membuat akun. Maka untuk bagian sini saya taruh di bagian sini saja supaya mempermudah saya ya teman-teman, agar saya lebih gampang gitu untuk membuat step by step dari mendesain sistem rancangan ini. Nah, seperti biasa di sini saya duplikat langsung supaya saya tidak perlu mengatur lagi ukuran dari tampilan websitenya, fitur dari tampilan websitenya. Tinggal saya sesuaikan atau saya ubah gambarnya saja di sini. Untuk gambarnya kita gunakan gambar background ketiga yang sudah saya siapkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini sudah saya desain sebelumnya di Canva. Nah, bisa lihat di sini. Sudah saya desain sebelumnya, jadi ini bukan punya orang tapi punya saya ya. Baik, untuk bagian buat akun. Di sini kita lihat dulu di bagian buat akun ada beberapa penggunaan fitur yang menerima sebuah inputan dari pengguna ya. Nama depan, nama belakang, terus nama pengguna, kemudian nomor teleponnya, tanggal lahirnya, genre sandi, konfirmasi, kemudian cukup banyak dia ternyata. Berarti di sini kita tinggal mengcopy paste fitur-fitur ini ya. Ini tinggal kita copy paste lagi agar menjadi lebih banyak. Tinggal kita bagaimana caranya agar kita menyusun. Tinggal bagaimana caranya kita untuk mengatur fitur-fitur ini. Sini ada nama depannya, nama depan, atau supaya tidak terlalu banyak ini nama lengkap saja, jangan nama depan, nama lengkap. Oke, berikutnya nama pengguna ya. Nama pengguna, sebentar. Nama pengguna, kemudian selanjutnya ada nomor teleponnya, nomor telepon. Oke, selanjutnya itu ada genre dan sandi. Sepertinya untuk tanggal lahir dan genre ini saya skip saja ya. Mungkin yang lebih dibutuhkan itu nama lengkap, nama pengguna, nama telepon, dan sandi. Oke, kita butuh dua fitur penerimaan input lagi. Dan kita atur posisinya seperti ini. Ini kita letakkan lebih ke bawah lagi. Sepertinya agak mepet-mepet ya. Bentar saya atur dulu. Nah, sekiranya seperti ini, nomor telepon sudah, sekarang sandi, kemudian sandi atau password ya, kemudian konfirmasi agar sandi yang dimasukkan tadi apakah sudah sesuai atau belum, kemudian finish. Nah, di sini saya mau warnanya agak cerah sedikit. Nah, mungkin sekiranya seperti ini untuk tampilan dari tampilan buat akunnya, halaman buat akun. Sini kita rename dulu, ganti namanya menjadi buat akun. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bagian login dan buat akun. Nah, di sini kita akan setting dulu untuk tombol bagian akunnya ini, setting linknya agar dia tertuju ke halaman buat akun. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal buat halaman berikutnya. Kita cek dulu halaman berikutnya adalah ada halaman akun selesai, kemudian ada halaman beranda.
Nah, halaman akun selesai ini adalah halaman yang nantinya akan ditampilkan ketika kita klik tombol finish ini. Kemudian untuk halaman beranda itu nanti dia linknya itu dia terhubung dengan tombol login ini. Jadi pertama kita buat dulu halaman dari sebuah tampilan bahwa sudah selesai membuat akun ya. Sini kita sudah copy paste, terus namanya juga kita ubah. Kita ubah dengan nama apa ya? Finish account. Mungkin seperti itu saja ya. Selanjutnya kita ganti untuk gambarnya, saya gunakan background keempat ya, seperti ini. Kemudian untuk fitur-fitur tombol ini kayaknya tidak digunakan, sudah kita delete saja. Nah, agar bagian kosong ini tidak terlalu polos, tinggal kita tambahkan sebuah teks ya. Kita bisa pakai teks paragraf ini saja. Sini, kemudian kita bisa masukkan. Selamat Anda telah memiliki akun untuk wanita privatnya. Di sini bisa kita masukkan sebuah kata-kata ya. Nah, kita edit kata-kata apa yang bisa kita masukkan di sini. Mungkin pengertian dari manfaat melalui website ini. Nah, mungkin sekiranya ini saja yang ingin diketik ya, agar tampilannya itu tidak terlalu kosong. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita bisa atur nih untuk posisi tulisannya dalam bentuk tengah seperti ini, atau mungkin tengah kanan juga bisa, atau kiri juga bisa. Nah, sebenarnya saya mau dia itu mata kiri kanan ya, tapi dia sudah begini saja. Nah, sekiranya seperti ini, tinggal kita tambahkan sebuah tombol yang nantinya dia akan mengarah kembali ke halaman pertama ya, agar dia bisa login masuk. Nah, sekiranya mungkin seperti ini. Sekarang kita setting saja untuk tombol login now-nya itu, kita setting linknya itu dia kembali ke halaman pertama. Oh ya, di sini untuk halaman pertama pada namanya ini ada salahnya, harusnya pertama bukan pertaman. Baik, sekarang kita lanjut mendesain halaman berikutnya. Di sini saya akan mengganti gambarnya. Untuk gambar backgroundnya saya menggunakan background kelima. Kemudian di sini akan saya hapus ini ya, ini juga saya hapus. Nah, di halaman utama ini nanti ada 4 ikon di sini. Akan saya taruhkan di sini beserta ikon ini juga. Nah, kemudian tinggal kita beri nama. Namanya itu adalah wanita. Nah, sekiranya seperti ini. Tinggal kita sesuaikan dulu. Sekarang kita kopas.
Untuk SD itu juga masih identik dengan bermain ya. Nah, kita pakai bola saja deh untuk ikonnya. Wanta SD. Sini saya ganti namanya menjadi SD. Saya atur kembali posisi ikonnya. Kopas lagi. Di sini kan nanti ada 4, jadi saya maaf. Di sini kan nanti jadi 4, jadi saya kopas saja langsung 2 seperti ini. Ini SMP, kemudian yang ini SMA. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan buat halaman berikutnya. Jadi nanti kita akan setting lagi, kita akan buat halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu adalah halaman Wanta ya, halaman belajar.
A few moments later. A few moments later.
A few moments later. Baik, akhirnya saya berhasil untuk mendesain dari project saya terkait desain sistem sebuah rancangan ya, tentang sebuah bisnis yang dimana project saya ini terkait dengan les privat. Saya sudah berhasil untuk mendesain sistem rancangannya. Baik, sekarang kita akan melakukan sebuah pengecekan atau pengujian, atau bisa dikatakan kita akan melihat hasil dari desain sistem rancangan yang sudah saya buat pada aplikasi Balsamiq ini, yang dimana saya membuat sebuah sistem rancangan tentang les privat yang tampilannya itu dalam bentuk website, kemudian nama websitenya itu adalah Quanta Privat. Nah, langsung saja kita melihat hasil akhirnya, kita play. Nah, untuk halaman pertama dari desain sistem rancangan yang saya buat itu tampilannya seperti ini. Dia menampilkan halaman pertama yang dimana ada satu tombol, fitur tombol yang saya pakai, yang dimana ketika pengguna dia mengklik tombol next ini, maka dia akan tertuju ke halaman berikutnya yang berkaitan dengan tombol next ini. Nah, contohnya kita klik sekarang, maka dia tertuju ke halaman berikutnya yang seperti ini, yaitu halaman login. Nah, di halaman login ini kita diminta, atau pengguna itu diminta oleh sistem untuk memasukkan sebuah username dan password. Kemudian ada dua tombol, yaitu tombol login dan tombol buat akun. Nah, misalnya pengguna tidak memiliki sebuah akun, maka dia bisa mengklik tombol buat akun ini. Contoh, kita klik sekarang. Nah, maka dia tertuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman untuk membuat sebuah akun. Di sini pengguna diminta untuk mengisi beberapa data, mulai dari nama lengkap, nama pengguna, kemudian nomor telepon, sandi, dan konfirmasi. Kemudian ada tombol finishes yang dimana ketika pengguna sudah selesai mengisi data-data di atas, maka si pengguna tinggal mengklik tombol ini, sehingga si pengguna atau si user ini dia akan memiliki sebuah akun atau akunnya sudah selesai dibuat. Kita klik sekarang dan dia akan tertuju ke halaman berikutnya seperti ini, yaitu selamat, Anda telah memiliki akun untuk Quanta Privat. Dan di sini ada sebuah teks yang menjelaskan tentang manfaat dari website ini. Kemudian ada satu tombol lagi, yaitu tombol login now, yaitu ketika si pengguna atau user ini dia ingin masuk atau login ke dalam Quanta Privat, tinggal dia klik tombol ini. Nah, ketika diklik dia akan kembali ke halaman login, yang dimana karena pengguna atau user tadi sudah memiliki akun, maka dia harus memasukkan kembali username-nya, kemudian passwordnya, dan dia klik tombol login. Nah, ketika klik tombol login, maka dia akan mengarah ke halaman utama dari Quanta Privat, atau bisa dikatakan beranda utama ya.
Di sini terdapat 4 tombol ya, atau bisa dikatakan 4 bagian untuk dipilih ketika kita ingin mencari guru privat melalui Kuanta Privat ini, yaitu kita akan mencari guru privat untuk mengajarkan seorang pelajar berupa pelajar PAUD untuk anak-anak di bawah balita mungkin. Kemudian untuk ketika kita ingin mencari sebuah guru privat untuk pelajar SD, maka klik tombol yang bagian sini. Jika ingin mencari untuk pelajar SMP, maka bagian sini, dan untuk SMA di bagian pojok kanan ini. Nah, contohnya kita ingin mencari guru privat untuk diajarkan kepada pelajar SMA, maka kita klik pada bagian kanan ini. Kemudian dia akan tampil seperti ini. Dia tertuju ke halaman berikutnya seperti ini, yang dimana ada 2 tombol di sini. Ada tombol back dan tombol next. Nah, tombol back ini ketika kita klik atau user klik, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, halaman seperti ini, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian coba kita masuk lagi kembali ke mencari seorang guru privat untuk pelajar SMA. Maka di bagian sini, kemudian di sini kita diminta untuk mengisi beberapa data. Jika sudah diisi semua data ini, maka kita sebagai user harus mengklik tombol next ini. Baik, ini merupakan tampilan dari halaman yang kita klik next tadi, yang dimana dia akan menampilkan sebuah guru yang sedang membuka jasa bimbingan sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, di sini terdapat 2 guru yang sudah sengaja saya desainnya untuk halaman ini. Sini ada 3 tombol juga, ada tombol back, kemudian ada tombol kunjungi profil untuk guru yang di atas, dan kunjungi profil untuk guru yang kedua di bawah ini, guru privat yang kedua. Jadi di sini untuk halaman ini dia menampilkan guru-guru yang membuka jasa bimbingan privat sesuai dengan yang kita cari. Di sini ada Arya Smith dan Wulan Setiawati. Nah, contohnya saya sebagai user ingin memilih Arya Smith sebagai guru privat saya untuk mata pelajaran biologi. Maka saya tinggal mengklik tombol kunjungi profil. Nah, tampilannya seperti ini. Ketika kita mengklik sebagai user, kita mengklik kunjungi profil tadi, maka dia akan tertuju ke biodata dari Arya Smith ini, mulai dari nama lengkapnya, jangkauan pengajarnya, yaitu dia bisa mengajarkan si murid privatnya ini untuk mereka yang tinggal di alamat antara Gambesi hingga Jati. Kemudian di sini ada biodata dia lulusan dari universitas mana. Di sini dia merupakan lulusan dari Universitas Airlangga. Kemudian pengalaman mengajarnya, di sini dia sudah pernah mengajar sebagai seorang guru SMA di Sragen selama 2 tahun dan dosen non-air selama 3 tahun lebih. Kemudian sini ada kata-kata motivasi yang dia tulis, seperti lebih baik lelah karena mengejar ilmu daripada menikmati kebodohan. Nah, kemudian jika seandainya kita benar-benar sudah fix nih sebagai pengguna atau user, yang dimana kita memilih si Arya Smith ini sebagai guru privat kita, maka kita tinggal menghubungi guru tersebut dengan mengklik tombol hubungi guru. Nah, maka dia akan mengarah ke sebuah chat room, yang dimana di sini ada pesan pemberitahuan juga ya. Anda bisa menyapa atau mengirim pesan kepada guru yang bersangkutan untuk membahas tentang kontrak les privat. Jadi ketika kita ingin menjalin sebuah komunikasi untuk memberitahukan bahwa kita ingin menjadi murid privat atau seperti menjalankan sebuah kontrak untuk menerima jasa dari si guru ini, maka tinggal kita kirimkan pesan untuk menghubungi guru tersebut. Nah, sekiranya ini saja sebuah hasil desain dari sistem rancangan yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.